Ya, terima kasih Mas Abdul dan kawan-kawan sekalian. Kalau berbicara mengenai deforestasi, memang mungkin satu kata yang awam ya untuk masyarakat di Indonesia khususnya gitu. Tapi pada intinya mungkin saya ambil kata lain biar masyarakat bisa lebih mengerti. Bisa kita artikan deforestasi itu sebagai suatu bentuk aktivitas penebangan hutan yang bertujuan untuk menggantikan fungsi hutan itu sendiri. Nah, seperti untuk perkebunan, pertambangan, pemukiman, dan lain sebagainya. Yang artinya singkatnya deforestasi itu ya penggundulan hutan atau konversi hutan. Nah, di Indonesia sendiri makna mengenai deforestasi ini terkadang sering di terminologinya sering diganti-ganti, sering diubah dengan diganti-ganti, khususnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di KLHK kadang untuk mensiasati komitmen-komitmen di dunia internasional. Kadang yang ditekankan bukan komitmen bagaimana menekan laju deforestasi ya, tetapi justru malah merubah definisi dan terminologi dari deforestasi itu sendiri. Nah, ini yang sampai sekarang juga misalnya menjadi sorotan di kita terkait terminologi deforestasi. Seperti contohnya misalnya di 2011 itu apa yang dilaporkan oleh Indonesia ke dunia internasional misalnya itu sudah menggunakan istilah yang namanya deforestasi neto. Jadi ada deforestasi gross, ada deforestasi neto. Deforestasi gross itu adalah area yang memang secara real dikonversi hutannya menjadi area bukan hutan. Sementara deforestasi neto adalah deforestasi gross dikurang dengan area-area yang sudah direhabilitasi atau yang sudah ditanam atau yang sudah dihutankan kembali. Nah, tentu itu terminologi yang dibangun oleh pemerintah saat ini. Tetapi kami di Forest Watch Indonesia memandangnya dari sisi lain karena kita melihat itu adalah dua hal yang berbeda yang seharusnya tidak dijadikan menjadi satu antara hutan dan menanam hutan. Karena perlu diingat misalnya kita ini negara kepulauan, hutan kita tidak seperti di Brazil dan Kongo dan juga di beberapa negara di utara di Eropa yang hutannya berada di satu hamparan daratan yang luas atau hutannya berada di main island. Hutan-hutan kita berada di lebih dari 17.000 pulau. Nah, itu yang perlu diingat sehingga pendekatannya bukan lagi pendekatan ilmu barat atau ilmu-ilmu yang ada di wilayah-wilayah yang mempunyai main island. Harusnya kita punya pendekatan sendiri dalam mengelola hutan. Masyarakat kita cukup luas, kaya dengan budaya, dan dengan kekayaan budaya itu tentu menghasilkan local wisdom yang berbeda di setiap daerah gitu. Yang artinya local wisdom itu dihasilkan atas dasar experience kehidupan masyarakat yang memang secara turun-temurun diwariskan oleh nenek moyang kita bagaimana mengelola hutan. Nah, inilah yang seharusnya ditiru dan dicontoh bagaimana kita mengelola hutan. Klaim penurunan deforestasi yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo secara data yang disandingkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan oleh KLHK artinya ada benarnya secara data karena memang data yang disampaikan adalah data dalam kurun waktu 20 tahun terakhir yang artinya di 2011 sebenarnya kita sudah menggunakan reboisasi sebagai faktor pengurangan angka deforestasi itu. Sementara di 2011 ke belakang kita tidak menggunakan reboisasi atau penanaman kembali atau penanaman hutan sebagai angka pengurang gitu. Yang artinya secara data benar gitu. Datanya pemerintah memang menunjukkan angka penurunan. Tetapi secara fakta di lapangan itu nggak menjadi berarti karena rupanya yang berubah itu hanya terminologi dan definisinya. Artinya ada terminologi dan definisi yang dimainkan sehingga angka dari deforestasi itu berkurang, bukan kejadian atau fakta di lapangan. Nah, kami sendiri di FOI melakukan analisa lewat analisa citra satelit yang kita lakukan secara sendiri mulai dari tahun 2000, 2009, 2013 sampai terakhir 2017. Kecenderungannya sebenarnya
nggak ada perubahan gitu di 2000 tahun 2000 sampai 2009 misalnya, rata-rata deforestasi per tahun di Indonesia itu sekitar 1,4 juta hektar per tahun. Sempat ada penurunan memang di 2009 sampai dengan 2013, tetapi penurunannya pun nggak terlalu signifikan, hanya sampai ke 1,1 juta hektar. Dan di periode selanjutnya 2013 sampai 2017 itu naik lagi sampai ke angka 1,4 juta hektar. Jadi secara fakta di lapangan, angka deforestasi di Indonesia itu sebenarnya terus naik. Nah, yang menjadi sorotan di kita sebenarnya adalah deforestasi, ada penurunan deforestasi di beberapa wilayah. Ya, memang itu perlu diakui. Seperti di Sumatera dan Kalimantan, dan di Jawa juga ada angkanya menunjukkan penurunan. Di data kami pun menunjukkan adanya penurunan. Tetapi yang perlu diingat, penurunan itu terjadi bukan karena upaya intervensi dari pemerintah dalam menekan laju deforestasi, tetapi karena sumber daya hutannya yang memang sudah sangat terbatas. Hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan misalnya hanya tersisa di wilayah-wilayah yang aksesnya sangat sulit, sehingga perbandingan dari sisi ekonomi jika hutan itu ingin dieksploitasi itu nggak sebanding. Yang kedua, hutan-hutan tersisa di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera tinggal tersisa di wilayah-wilayah yang secara kebijakan berada di dalam kawasan konservasi, sehingga secara kebijakan sangat sulit untuk mengkonversi hutan-hutan di wilayah itu. Nah, sementara ketika di Sumatera, Kalimantan, dan di Jawa Barat ada wilayah-wilayah lain yang deforestasinya mengalami kenaikan, seperti di Maluku, Papua, dan Sulawesi. Kecenderungannya cenderung naik karena di wilayah-wilayah yang kaya dengan hutan, deforestasinya naik. Ancamannya sangat nyata ke depannya. Karena apa? Karena perangkat-perangkat untuk mendeforestasikan hutan saat ini sudah disiapkan dengan sangat matang, baik itu dari sisi infrastruktur fisik ataupun infrastruktur non fisik ya. Infrastruktur fisik seperti pembangunan jalan, dan non fisik seperti kebijakan-kebijakan omnibus law, undang-undang cipta kerja, dan lain sebagainya, yang semakin mempermudah private atau korporasi untuk mengeksploitasi hutan di Indonesia. Contoh kasus misalnya terkait pembangunan jalan, bukan berarti kita tidak pro terhadap pemerataan pembangunan ekonomi, tetapi tentunya kita sangat mendukung itu. Bagaimana masyarakat-masyarakat yang terisolasi harusnya dibuka aksesnya dan lain sebagainya. Tetapi fakta yang terjadi dalam pembangunan infrastruktur kita saat ini tidak mengakomodir itu. Pembangunan jalan dilakukan bukan atas tujuan membuka isolasi. Klaimnya memang untuk membuka isolasi, tapi fakta di lapangan pembangunan jalan dilakukan untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan korporasi. Kan. Bisa kita lihat misalnya di Papua, di Sulawesi, di Maluku, jalan-jalan yang dibangun itu membelah izin-izin industri ekstraktif yang sudah ada di sana, maupun yang aktif ataupun yang belum aktif seperti industri HPH, hutan tanaman industri, perkebunan kelapa sawit, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bandara-bandara dibangun bukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, tapi atas dasar kebutuhan korporasi yang memang membutuhkan fasilitas itu. Begitu juga dengan pelabuhan-pelabuhan skala internasional yang memang dibutuhkan oleh korporasi untuk membawa agar kapal-kapal besar yang bisa masuk dan merapat dan bisa membawa keluar hasil sumber daya alam. Ini yang saat ini kami tegaskan, tetapi balik lagi sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah kompilasi dari kegagalan tata kelola hutan di Indonesia sejak ratusan tahun terakhir. Karena potret buruknya tata kelola hutan tidak hanya terjadi di saat-saat ini, bahkan zaman feodal juga itu sudah terjadi, bahkan ketika VOC sistemnya juga sama, mereka memandang hutan atas dasar kepentingan ekonomi. Halo Mas Abdul. Iya, terima kasih Bapak Mufti ya.
kalau tadi dijelaskan justru deforestasi hutan ini rata-rata dikarenakan kepentingan ekonomi para pemodal, pemilik modal atau perusahaan-perusahaan baik asing maupun maupun pemodal dalam negeri. Jadi kalau kita lihat ini teringat masa VOC, masa Belanda dulu, pembangunan jalan yang luar biasa, ya panjang sepanjang Jawa sampai ke Jakarta atau pelabuhan itu, ya ini ternyata menggunakan tenaga orang-orang pribumi dalam rangka untuk apa? Agar mereka bisa membawa dengan cepat. Ada transportasi yang mempercepat akses mengeluarkan sumber-sumber daya alam negeri ini untuk mereka bawa pulang gitu ya. Apakah ini jenis seperti penjajahan di kala itu, maksud saya seperti itu? Apakah memang hari ini memang kita itu terjajah sehingga harus ada pelabuhan-pelabuhan baru, bandara-bandara baru, ada tol-tol memang dalam rangka untuk mempercepat akses mereka. Faktanya tol-tol bandara ini tidak memberikan kontribusi peningkatan ekonomi masyarakat secara umum itu. Faktanya seperti itu. Justru mereka para pemilik modal yang diuntungkan. Apakah ini bentuk juga penjajahan seperti Belanda, layaknya Belanda pada masa dulu ini, Bapak Mufti? Secara tidak langsung ya, artinya ada penjajahan jilid 2 gitu ya, karena mungkin bisa jadi kalau saat kita di zamannya seperti itu bisa jadi mungkin lebih jelas statusnya ketika dijajah oleh VOC atau Belanda atau Jepang, karena kita tahu siapa musuh kita. Tetapi saat ini dijajah oleh bangsa sendiri, ini kan menjadi sesuatu hal yang berat gitu. Hari ini menjadi teman, besok bisa jadi menjadi lawan gitu, atau hari ini menjadi lawan, besok menjadi teman. Ini yang sulit diproyeksikan ke depannya. Iya. Berarti istilah itu kalau istilah kita itu londo belangkonan hari ini ya. Jadi teman yang tidak identitasnya Jawa, pribumi, tapi sebenarnya ikut asing kan seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Mufti. Satu pertanyaan lagi ini ya. Apakah kemarin terjadi banjir bandang di Malang? Ya, atau juga kemarin juga terjadi di Gintang atau apa itu di Kalimantan Barat? Apakah ini termasuk bagian dari dampak deforestasi ini, hutan ini? Halo. Di Sintang ya, di Sintang Kalimantan Barat. Halo, suara saya jelas kah? Halo? Halo? Benar kok, terdengar jelas, Mas Mufti. Jelas. Ya, nggak apa-apa, langsung aja. Nah, di Sintang Kabupaten Sintang di Kalimantan Barat itu kan harus kita lihat lagi situasi. Sintang itu berada di tengah-tengah di antara, intinya masih ada satu kabupaten lagi, Kabupaten Kapuas Hulu misalnya. Di Kapuas Hulu itu ada satu taman nasional yang isinya juga banyak lahan basah dan didominasi oleh gambut. Tapi yang perlu diingat sekelilingnya sudah terkonversi semua oleh sawit-sawit gitu. Sawit-sawit yang ada mas-masnya itulah pokoknya itu kan. Nah, artinya itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Ada potret kegagalan kita dalam mengelola hutan, mengelola sumber daya alam di Sumatera dan di Kalimantan. Kita nggak pernah belajar dari potret kegagalan itu, termasuk di Jawa gitu. Di Malang kemarin misalnya bencana yang cukup masif terjadi di Batu gitu ya. Artinya seharusnya kita belajar. Jadi berbicara mengenai perubahan iklim, bukan negara luar sebenarnya yang membutuhkan hutan di Indonesia, tetapi kita sendiri secara warga negara yang memang sebenarnya sangat membutuhkan, karena seharusnya kita belajar apa yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Jawa dan lain sebagainya. Artinya kita menjaga hutan seharusnya bukan atas nama karena kita ingin mendapatkan dana-dana karbon dari pasar market karbon yang ada di luar sana, tapi karena memang kita butuh dengan sumber daya hutan itu sendiri untuk menjaga sistem kehidupan yang selama ini kita butuhkan. Jadi seharusnya berawal dari situ. Nah, faktanya kan dalam beberapa tahun terakhir ini paradigmanya berubah gitu. Kita menjaga hutan dengan tujuan untuk mendapatkan sumber pendanaan dari luar yang
yang berkontribusi karena kita berhasil menjaga hutan, tapi bukan karena kita merasa butuh menjaga hutan itu sendiri. Jadi balik lagi sebenarnya ke diri kita masing-masing gitu, ketika apa sebenarnya seberapa penting hutan bagi kita di sistem kehidupan kita.